Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Sekarang kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Jadi Huntara ini dulu pertamanya disuruhnya bayar 3 juta. Itu nggak ada kejelasannya, cuma untuk Huntara itu aja. Oh, kalau kepala desa itu orang mau dia apa diperdagangkannya? Dia orang musibah, dia bikin wacana. Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Pulau Sumatera pada November 2025 lalu menyisakan polemik di balik duka yang dirasakan warga desa Tetinggi, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Di tengah upaya penyintas bertahan memulihkan kehidupan yang hancur akibat bencana, tim kantor Berita Antara mendapati adanya indikasi praktik pungutan liar. Hunian sementara atau huntara yang seharusnya menjadi solusi bagi warga terdampak justru diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan tertentu. Pasalnya, sejumlah warga mengaku untuk menempati huntara tersebut, mereka diminta membayar hingga 3 juta rupiah per kepala keluarga kepada kepala desa setempat yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Oh, kalau kepala desa itu orang mau dia apa diperdagangkannya? Dia orang musibah, dia bikin wacana. Dia bikin wacana. Mau kutipnya orang di sini 3 juta per orang. Enggak mau orang. Di rumahku sempat kutip. Di sini enggak. Lantaran apa? BPPD datang kemari sudah diambilnya pengumuman di situ. Sudah dilengketkannya di rumah adiknya di situ. Pengumumannya dikutip 3 juta. Baru dapat huntara di sana. Jadi Huntara ini dulu pertamanya disuruhnya bayar 3 juta. Nggak mau masyarakat. Nggak mau masyarakat. Karena itu tapaknya itu dibeli bersama. Kata orang masyarakat dia ada uang kas kecil itu 1 juta. Katanya udah dapat apanya di tanahnya. Udah itu maksudnya dibayar tanahnya itu. Bilangnya ongkos ratanya katanya. Tempat itu udah rata tuh apa lagi. Itu makanya masyarakat nggak mau lagi. Kami menelusuri langsung dugaan pungutan ini dengan mengonfirmasi kepada Kepala Desa Tetinggi. Ia membantah pungutan terkait huntara dan menyebut uang tersebut diperuntukkan bagi pembangunan hunian tetap atau huntap. Menurutnya biaya itu berkaitan dengan status kepemilikan lahan seluas 2 hektar yang diklaim sebagai milik pribadi. Kalau di huntara tidak ada pungutan biaya sedikit pun, terkecuali nanti sudah ada bangunan huntap, maka tanah huntap ini diganti rugikan oleh pemerintah. Apabila tidak ada diganti rugikan oleh pemerintah, maka ini dikutip per kepala keluarganya sebanyak 3 juta rupiah sebagai ganti rugi daripada tempat huntara tersebut. Namun penuturan yang berbeda justru kami temukan dari warga. Salah satu penghuni menyebut tidak ada penjelasan sejak awal terkait peruntukan uang yang diminta. Ketidakjelasan ini memicu penolakan sebagian masyarakat untuk menempati huntara. Huntara itu kan udah ada tahu kita ujung-ujungannya, kita tanya. Karena kalau kita sifatnya untuk pindah ke sana 3 juta itu, kita kan nanya langsung. Jadi tanah itu kayak mana? Apakah kasih langsung sama masyarakat atau memang cuma untuk sementara aja? Kalau memang untuk hak milik, buatlah surat hak miliknya. Kalau nggak sertifikat kan gitu maksudnya kalau udah dikutip 3 juta. Tapi kata dia 3 juta itu buat apa? Itu nggak ada kejelasannya, cuma untuk huntara itu aja. Oke. Untuk menempati huntara? Ya, untuk itu aja. Itulah makanya kami nggak mau ke sana.
Kepada kami, sejumlah warga menyebut telah membayar biaya ganti rugi lahan berukuran 6 kali 20 meter setiap kepala keluarga untuk pembangunan huntap tersebut secara bertahap. Namun belakangan, kepala desa mengaku dana tersebut telah dikembalikan, menyusul munculnya protes dan laporan dari masyarakat. Mungkin ada 15-an orang begitu. Cuman uang 3 juta ini bertahap. Jadi pertama nanti 1 juta, kemudian ada 500, kemudian 6 bulan, kemudian 1.600.000 apabila nanti jadi huntap di sana. Tapi sementara informasinya uang tersebut sudah dikembalikan karena banyak laporan yang masyarakat yang bersimpang siur begitu. Aksi ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penanganan bencana, pemerintah telah mengatur bahwa bantuan kepada korban, termasuk penyediaan hunian sementara, jelas tidak dapat dipungut biaya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menegaskan bahwa korban bencana berhak mendapatkan perlindungan, bantuan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak tanpa diskriminasi. Bupati Gayo Lues Suhaidi memastikan tidak ada kewajiban Rp1 pun bagi warga membayar untuk menempati huntara. Ia menegaskan pembebasan lahan untuk hunian tetap sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah setempat sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. Mencegah kasus serupa terjadi di kemudian hari, Suhaidi menjadwalkan pemanggilan para pemilik lahan dalam waktu dekat. Pertama, kebijakan Pemkab kita akan panggil yang pemilik lahan untuk calon huntap. Kalau huntara saya pikir sudah clear, karena huntara juga sudah berdiri kan. Ini kita akan kumpulkan pemilik lahan untuk calon huntap. Nah, di situ nanti akan kita bicarakan dan kita mungkin nanti akan minta surat pelepasan hak. Sehingga surat ini nanti akan disampaikan ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman dan ke BNPB. Baru mungkin nanti proses pembangunan huntapnya akan dilaksanakan sesegera mungkin gitu. Karena target kita mudah-mudahan Gayo Lues bisa tercepat nanti untuk pelaksanaan pembangunan huntap gitu. Hingga saat ini, warga desa Tetinggi masih memilih tinggal di rumah kayu sisa material bencana. Belum ada satupun yang beranjak pindah ke huntara. Padahal, pembangunannya sudah rampung pada pekan kedua Maret 2026. Terdapat 119 dari total 133 kepala keluarga di desa Tetinggi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dari jumlah tersebut, 33 rumah hilang dan 40 rumah tak layak huni. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di tengah kesibukan membangun infrastruktur pasca bencana, transparansi dan perlindungan terhadap hak korban harus terus menjadi prioritas utama agar bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para penyintas, bukan justru memberi sebuah ketidakpastian yang menambah luka. Dari Gayo Lues Aceh, Cahya Sari, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.